Hobinya aku sih melukis, gambar. Jadi habis itu mama aku ngeliat kayak tempat les gambar, tiba-tiba aku suka, jadi gambarnya bagus, jadi dilesin di situ. Teman, setiap orang di zaman sekarang pasti sudah sangat akrab dan terbiasa menggunakan teknologi modern kan? Hampir semua orang memiliki sosial media. Aku juga punya. Hehe. Jika teman mengetik Ajwa Playground, teman-teman akan menemukanku. Aku menggugah hasil lukisan dan gambarku di sosial media, bukan untuk pamer kehebatanku dalam melukis, tapi untuk menggerakkan banyak hati teman-teman untuk mau membeli lukisanku. Menjual lukisan, hasilnya pun bukan untukku sendiri, melainkan untuk teman-teman yang kekurangan yang harus kita bantu. Aku bersyukur sekali, dari sering menggugah karyaku di sosial media, teman-teman lain pelan-pelan mulai bisa mengenalku dan tertarik membeli karya-karyaku. Di atas kertas ini, aku menuangkan semua imajinasiku untuk membuat karya yang lebih baik lagi. Goresan ini bukan sembarangan goresan, teman. Goresan tanganku akan aku persembahkan untuk teman-teman kita. Nama panjang aku Ajwa Zairadima Putri Norman. Baru 10 tahun, hobinya aku sih melukis, gambar, piano bukan hobi ya, sama skateboard deh. Sebenarnya dari kecil, tapi baru di fokus lesnya tuh dari kelas 1 deh, 5 tahun kalau nggak salah. Nanti ini hitam, terus nanti di sini ada outline, nanti ini untuk warna-warni, nanti di sini ada outline putih. Gara-gara di rumah tuh aku tuh suka gambar banget. Jadi habis itu mama aku ngeliat kayak tempat les gambar, tiba-tiba pas aku coba tempat gambar tuh di pasar modern, Pak Alatif itu, tiba-tiba aku suka, jadi gambarnya bagus, jadi dilesin di situ. Kata mama, memiliki sosial media itu boleh-boleh saja kok teman, asalkan untuk hal yang baik dan positif. Sosial media banyak membantuku menjangkau teman-teman yang tidak kukenal, jadi ikut membantu orang lain. Kok bisa sih main sosial media tapi bisa membantu teman? Nah, teman-teman lihat ceritaku hari ini ya. Sering membagikan cerita di sosial media tentang foto dan video saat aku melukis, membuat teman-teman dalam jaringan atau onlineku tertarik dengan yang aku lakukan. Banyak teman yang menyukai hasil lukisanku. Ada yang memberikan kritik dan masukan, tapi banyak juga yang bilang karyaku bagus. Wah, aku jadi lebih percaya diri dan semakin sering menggambar untukku unggah di sosial mediaku. Sebenarnya tuh kita berdua lagi kayak ngomongin kayak aku yang bilang mau jual lukisan. Tapi nanti aku bilang kayak nanti uangnya banyak-banyak buat apa ya?
Terus kita beliau punya ide kalau bisa disumbangin. Terus tiba-tiba sumbangin ke panti asuhan, nggak tahu kenapa panti asuhan, pokoknya punya ide gitu ke panti asuhan. Akhirnya, aku dan Mama memutuskan untuk menjual lukisan-lukisan hasil karyaku dan hasilnya bisa aku sumbangkan ke teman-teman yang kurang beruntung, berbagi mainan, buku, dan alat tulis. Jadi ini waktu itu lukisan yang dari yang siapa aja yang beli ya, tante yang di Bogor kan, Tante Tati itu beli lukisan yang besar. Yang mana ya lukisannya di sini? Yang hilang di situ. Senang sekali rasanya, karena teman-teman di sosial media mendukung niat baikku untuk berbagi. Ada saja yang tertarik dengan lukisan yang sudah kuunggah, teman. Dari uang penjualan lukisan yang sudah dikumpulkan, akan aku belikan mainan, alat tulis, dan makanan untuk teman-temanku. Siapa saja ya teman-teman itu? Nanti akan kuberitahu. Sekarang aku mau menghias bingkisan ini dulu ya teman. Teman-teman pasti mudah ya bisa membeli mainan kesukaan dan alat tulis baru saat ke toko. Tapi masih ada loh teman-teman kita yang kekurangan dan tidak bisa membeli itu semua dengan mudah. Mama pernah bilang, kita harus menjadi orang yang bermanfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain juga. Memanfaatkan sosial media dan hobiku dalam melukis adalah caraku berbagi kepada teman-teman. Bagaimana perasaan teman-teman jika mempunyai barang-barang yang disukai? Pasti senang bukan? Begitu juga denganku. Rasa senang itu bertambah 2 kali lipat saat melihat teman-teman di panti asuhan juga mempunyai barang-barang yang mereka suka. Ya buat adik-adik sedikit, ya juga nanti ada donat buat makan sore. Tidak hanya di panti asuhan, aku berbagi kebahagiaan dengan teman-teman. Berkat teman-teman yang membeli lukisanku, aku juga bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di Yayasan Sahabat Anak. Aku akan membagikan ceritaku hari ini bersama teman-teman baruku. Eits, sekali lagi, ini bukan untuk pamer ya teman. Aku ingin teman-teman di sosial media juga tergerak untuk melakukan apa yang kulakukan, berbagi dengan sesama. Berbagi itu tidak susah kok teman, tidak perlu menunggu kita dewasa dan menjadi kaya. Sepertiku, aku juga tidak memiliki banyak uang untuk membantu teman-teman, tapi Tuhan akan memberikan banyak cara kepada kita jika ingin melakukan hal baik kepada sesama. Aku tidak ingin berhenti sampai di sini. Aku ingin semakin banyak lagi teman-teman bisa kubantu dengan apa yang kupunya. Yeay, pergi ke museum. Kegiatan yang paling aku suka setelah melukis, menggambar, dan main skateboard. Mama dan Papa mengajakku mengunjungi Museum Macan. Katanya, museum ini sedang populer di sosial media. Tunggu dulu, Museum Macan? Tapi kok gak ada macannya ya teman-teman? Ternyata
Museum Macan itu singkatan dari Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara. Tempat ini menampilkan koleksi seni modern dan masa kini, yang biasa disebut kontemporer. Jadi, bukan museum yang khusus untuk karya seni berbentuk macan kok teman. Museum seperti ini menjadi yang pertama di Indonesia. Melihat karya seni dari seniman-seniman hebat dari berbagai negara membuatku takjub dan aku semakin semangat untuk bisa menjadi pelukis hebat seperti seniman dunia. Mencoret-coret tembok mengingatkan aku waktu kecil suka mencoret-coret karena aku belum mengenal kanvas. Apakah teman-teman suka mewarnai tembok rumah hingga penuh dengan warna? Kalau iya, sama dong kita teman. Hehehe. Anak-anak memang suka bermain dengan warna-warni, makanya nggak usah heran ya teman, dunia anak sering disebut dengan dunia penuh warna. Lihat saja, kalau sudah bertemu cat warna-warni seperti ini, rasanya ingin main terus. Andai saja aku bisa punya studio melukis sebesar ini, bisa-bisa aku tidak sekolah. Hehe. You're not careful. Tidak hanya menjual karya lukisan saja, aku juga bisa menggambar muka teman-teman dalam bentuk anime loh. Seperti menggambar yang biasa teman-teman lakukan. Menggambar karakter anime menggunakan alat seperti pensil, drawing pen, pensil warna, brush pen, dan color pen. Beberapa alatku sudah tidak lengkap lagi nih teman. Aku butuh pensil warna dan color pen baru, supaya nanti gambarku menjadi semakin bagus. Dulu tuh aku paling suka pakai akrilik kan, tuh suka bikin pemandangan, suka bikin hewan lucu. Sekarang sih aku gambarnya lagi mencoba gambar anime-anime gitu. Nggak tahu, kayak penasaran gitu kan. Aku pernah dulu gambar pengen coba anime tapi nggak begitu bagus, jadi aku coba lagi. Aku kan lagi suka nih sekarang kan bikin anime-anime gini ya, misal contohnya ya. Jadi aku sekarang mau menggambar pakai tadi pensil warna ini, gambar half demon, half angel ini kan digabungkan semuanya kan. Sekarang mau gambar setengah-setengah. Oke, kita mulai aja lah ya. Aku tidak setiap hari betah menggambar atau melukis. Ada kalanya aku juga bosan dan malas teman. Tapi kalau lagi semangat gambar, aku bisa seharian hanya di kamar menuangkan imajinasiku. Biasanya cuma kalau gambar tuh pengen nonton film atau dengerin musik gitu doang. Bisa, menurut aku tuh, aku nggak tahu kalau teman-teman aku atau aku ngeliat orang tuh kalau gambar tuh diem gitu. Tapi aku nggak bisa kalau gambar diem gitu, nggak bisa. Pengen dengerin musik atau dengerin film, nonton film. Tapi cuma dengerin doang, nggak nonton. Aku punya cara sendiri saat belajar atau menggambar. Teman-teman harus tahu ya, kegiatan apa yang membuat teman-teman nyaman saat belajar. Itu bisa membuat kita lebih fokus dan semangat belajar. Banyak loh teman-temanku yang tertarik dibuatkan gambar dengan karakter anime seperti ini. Katanya unik, bisa untuk hadiah atau menjadi pajangan di kamar. Hasil penjualan gambar anime ini, sebagian juga aku kumpulkan untuk membantu teman-teman yatim piatu. Apakah teman-teman tertarik? Selesai!
ini hasil gambar animeku. Meskipun gambarnya kurang bagus, tapi unik kan teman? Hehe. Setelah menggambar, paling enak bermain bersama mama. Aku anak tunggal, jadi aku banyak menghabiskan waktu dengan mama teman. Menemani mama pergi, dan mama akan menemaniku bermain apapun. Tidak kalah seru loh bermain bersama mama. Mama tidak pernah menolak saat kuajak bermain. Mamaku juga hebat, permainan apa saja ia mainkan. Mama juga lah yang membantuku mengurus penjualan lukisanku di sosial media. Mama memang yang terbaik. Lompat ke kanan, lompat ke kiri. Asiknya bermain trampolin saat jam istirahat seperti ini. Aku merasa seperti melayang di udara. Apa yang teman-teman lakukan saat jam istirahat? Kalau aku suka melakukan aktivitas fisik seperti ini, berlari, melompat, dan memanjat di area bermain. Oh iya, teman, saat di sekolah, kita tidak boleh menggunakan handphone maupun bermain sosial media ya. Sekolah adalah tempat untuk belajar. Menggunakan sosial media ada waktunya teman. Aku punya tips bermain sosial media nih buat teman-teman. Teman-teman harus mengikuti tips yang aku berikan ya. Sekarang, aku harus masuk kelas, menyiapkan tugas presentasiku nih teman. Mata pelajaran Social Studies. Mungkin asing ya bagi teman-teman. Social Studies adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan sosial sama seperti IPS. Belajar secara berkelompok sangat menyenangkan karena bisa bertukar pikiran dengan teman lain. Yo, hi everybody. We're from group ACA or Ajwa, Cheryl, and Alma. Today we're going to tell you about the United Nations. Kelompokku akan menjelaskan apa itu PBB ke dalam 3 bagian. Aku akan menjelaskan organisasi utama yang ada di PBB. Alno mendapatkan bagian menjelaskan Majelis Umum PBB, dan Sheryl menutup presentasi dengan menjelaskan Dewan Keamanan PBB yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Melukis bukan sekedar hobiku. Aku tahu bakatku ialah melukis. Dan bakat inilah yang akhirnya aku gunakan untuk berbagi dengan teman-teman. Aku selalu mau berbagi, dan aku tidak mau setengah-setengah. Makanya, aku mau meningkatkan kemampuanku dalam melukis nih teman, supaya hasil lukisanku semakin bagus. Jadi, akan ada lebih banyak orang yang mau membeli lukisanku kan? Hari ini berangkat lesnya naik skateboard kesayangan. Jadi tambah semangat deh. Halo Ajwa, silakan kita mulai. Sejak umur 5 tahun, aku belajar melukis dan menggambar bersama Pak Alatif. Selama hampir 5 tahun, belajar di sini sudah banyak karya yang aku buat teman. Dan karya-karya itulah yang akhirnya aku jual di sosial mediaku. Ke depan.
Kamu pakai pensil dulu semuanya. Setelah sketch pensil, lihat, habis itu baru watercolor. Oke? Di sketch beresin semuanya. Ya. Setiap menggambar dan melukis, aku menentukan sendiri mau menggambar apa. Kemudian Pak Latif lah yang akan menentukan tekniknya. Teknik-teknik yang harus aku kuasai, teman. Kata Pak Latif, selain dari tekniknya, hasil lukisan juga bergantung dari suasana hati seniman saat membuat karya. Aku termasuk anak yang mempunyai suasana hati berubah-ubah, teman. Mut-mutan gitu deh. Makanya, saat suasana hatiku sedang baik, hasil lukisanku juga tidak mengecewakan loh. Setiap orang mempunyai selera yang berbeda-beda dalam melihat karya seni. Ada yang suka maupun tidak suka. Itu tergantung orang yang menilainya. Tapi dalam seni tidak ada yang salah atau benar. Semua tergantung kesukaan. Aku suka ajarin orang sama teman-teman yang pengen belajar gambar. Nanti kapan-kapan aku pengen bikin les tempat buat Hajwa. Teman-teman jangan takut bermimpi ya, karena mimpi bisa jadi nyata. Aku pernah bermimpi ingin mengajari teman-teman yang ingin bisa melukis. Dan mimpiku terwujud. Hari ini aku mendapat kesempatan mengajar teman-teman. Aku sangat senang sekali. Ini pertama kali aku mengajar. Tapi aku tidak merasa takut ataupun grogi loh, teman. Berkat teman-teman baru yang bersemangat, kami bisa belajar bersama dengan menyenangkan. Oh iya teman, di setiap kelas yang kubuat, aku juga akan mengajak teman-teman baruku untuk berbagi dengan apa yang mereka miliki. Mainan, buku, dan pakaian dari teman-teman akan tertampung di kotak donasi ini loh. Teman-temanku hebat ya, bisa belajar dengan cepat. Lihat saja lukisannya, sama bagusnya dengan lukisanku. Tidak hanya berbagi dengan barang, aku berniat akan membagikan ilmuku dalam melukis kepada teman-teman. So how's today? Do you like it? Yeah, really. Really? Yeah. Good job for today. Bersyukur, satu kata yang selalu mama ajarkan kepadaku. Terlahir dengan kemampuan dan bakat melukis, tidak boleh menjadikan aku anak yang sombong. Sekarang, teman-teman sudah mengenalku bukan? Ajwa tidak akan berhenti melukis. Ajwa akan terus menggoreskan warna-warni di atas kanvas. Goresan tangan ini tidak hanya akan menciptakan karya yang indah, tapi menciptakan kebahagiaan untuk teman-teman Ajwa.